saya akan menjelaskan gambar 3.1. Pertama, kita masukkan sebuah data-data yang sudah kita download. Kemudian kita mulai simulasinya. Kita lihat hasil dari osiloskopnya. Dapat kita lihat bahwa gambar ini memiliki fasa sebesar 180 derajat sehingga penguat yang diperoleh bernilai negatif. Kemudian kita melakukan mencari nilai penguatnya, yaitu dengan rumus AV per Pout. AV sama dengan Pout per In 7,99 per 0,0998 yang dapat sekitar 80,6, dimana kita lihat bahwa PI-nya kemudian Pout-nya dapat kita lihat PI-nya sebesar 99,8 dan Pout-nya 7,99. Kemudian kita disuruh mencari Pout saat terjadi cut off. Untuk mencari saat terjadi cut off, kita lakukan perhitungan dulu, di mana Pout cut off sama dengan PIN kali AV kali AV, di mana Pout-nya itu 0,998 kali 80,06, yaitu sekitar 5,64. Untuk mencari dari Pout cut off-nya, kita mengubah frekuensi dari generator fungsi. Kita buat 6. Kita lihat ada perubahan. Sudah berubah 5,67. Bahwa yang saya dapat dari kalkulasi yang saya buat 5,64 sudah mendekati begitu. Jadi hasil yang saya dapatkan untuk Pout cut off-nya, di mana frekuensi berada sebesar 136 Hz. Untuk disesuaikan dengan modul pembelajaran sudah sesuai. Selanjutnya kita akan mencari R input dengan menambah R variable. R variabelnya adalah ini, dimana mari kita buat. Sebelumnya kita kembalikan dulu ke awal. 1 kHz. Oke, sudah kita kembalikan ke awal. Kita lihat PIN-nya dulu. PIN-nya 99,8 mV. Dimana untuk mencari R inputnya ini, kita harus mengubah R input menjadi setengahnya, yaitu 49,9, dimana kita mengubah stop variable ini. Ini masih 17,43. Kita tambah 8.
baik, sudah kita dapat sekitarannya. Untuk melihat resistansi inputnya, kita stop dulu, kita gunakan multimeter. Kita lihat resistansi input yang saya dapatkan itu sebesar 0,1 ohm. Jadi saya buat 80. Begitulah untuk rangkaian gambar 3.1 penguat transistor dengan umpan balik. Sekian, terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan praktikum modul 3, yaitu kita akan melanjutkan pada rangkaian 3.2 penguat satu transistor dengan umpan balik 1. Jadi perbedaannya dengan rangkaian 3.1, di sini tidak adanya kapasitor yang diparalelkan dengan resistor sebesar 1,8 ohm. Sama seperti halnya pada rangkaian 3.1, kita menggunakan inputan frekuensi sebesar 1 kHz dan tegangan sebesar 100 mV. Selanjutnya kita akan melihat hasil dari keluaran rangkaian tersebut, yaitu kita jalankan rangkaiannya. Berikut hasil dari rangkaian 3.2 pada channel 1 atau inputan. Kita dapat melihat tegangan yang di input atau masukan itu sebesar 3,5 mV. Ini adalah satuan dengan VRMS. Pada rangkaian ini kita dapat kita lihat bahwa tegangan output yang dihasilkan adalah sebesar 2,92 volt, yaitu secara feedback, yaitu pembalikan 180 derajat karena gelombang yang dihasilkan itu berlawanan. Selanjutnya kita akan mencari cutoff pada rangkaian tersebut dengan menurunkan frekuensi pada inputan pada rangkaian. Sebelumnya pada rangkaian ini telah ditentukan atau telah dicari secara manual bahwa cutoff-nya itu berada di 5,6 VPP atau sebesar 1,96 VRMS. Baik, kita akan menurunkan frekuensinya hingga mencapai 1,96 VRMS. Ya, di sini saya akan coba menurunkannya lagi. Hingga mencapai titik cut off. Di sini tidak menghasilkan atau tidak teratur keluaran yang diberikan, maka kita menggunakan bantuan dari multimeter untuk hasil yang lebih jelas. Kita akan menghubungkan multimeter tersebut pada kaki keluaran atau output dari rangkaian. Kemudian yang satunya kita akan membuatnya pada grounding. Baik, di sini kita akan mengubahnya menjadi AC karena kita menggunakan tegangan VRMS. Baik, kita akan coba menjalankannya hingga tegangan di 1,96. Baik, kita akan menurunkannya lagi. Oke, di sini sudah hampir mendekati.
kita akan coba 1 hingga 1,96. Ya, di sini telah mencapai pada multimeter 19,6. Keadaan cut off pada rangkaian 3.2 yaitu pada frekuensi inputan 127 Hz. Selanjutnya kita akan melihat atau membuat pada resistansi input setengah dari input yang diberikan tegangan pada rangkaian ini. Kita akan menggunakan bantuan multimeter lagi agar hasil yang terlihat dapat lebih jelas. Kita akan menghubungkan inputannya pada dan kakinya ini pada ground, yaitu sebesar tegangan itu sebesar 100 mVpp atau sebesar 3,35 VRMS. Baik, kita akan kembalikan ini pada 1 kHz. Oke. Dan di sini kita akan melihat inputan yang diberikan pada rangkaian ini yaitu sebesar 35 mV. Ini dalam satuan mV/ms. Baik, kita akan mencapai setengahnya yaitu sebesar 17,5. Kita akan mengatur resistansi inputnya hingga mencapai 17,5. Ya, di sini kita menemukannya pada kita akan mencobanya lagi. Hingga 17,5 atau setengah dari inputan yang diberikan. Baik, di sini kita mendapatkan bahwa resistansi itu berada di 9% untuk mencapai cut off dengan artian bahwa setengah dari inputan itu yang diberikan pada rangkaian. Nah, selanjutnya kita akan mengukur berapa beban atau tahanan yang dihasilkan oleh resistor variabel tersebut. Kita akan menggunakan multimeter kembali. Sebelumnya kita akan memutuskan hubungannya pada rangkaian. Itu dengan menghapus rangkaian ini. Hubungannya kita akan mengukurnya dengan cara menyambungkan kaki resistor tersebut pada multimeter. Di sini kita menemukan bahwa tahanan itu sebesar 900 ohm. Demikian percobaan dengan rangkaian 3.2. Selanjutnya akan kita bahas pada rangkaian
penguat satu transistor dengan umpan balik kedua. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke percobaan selanjutnya, yaitu di sini kita akan membuat rangkaian pada gambar 3.3. Gambarnya adalah seperti ini. Setelah kita selesai membuat rangkaiannya, kita diminta untuk mencari penguatan pada saat cut off, mencari tegangan output pada saat cut off, mencari frekuensi pada saat cut off, dan mencari R input. Nah, di sini kita mengimplementasikan rangkaian gambar 3.3 pada aplikasi multisim. Di sini kita sudah punya rangkaiannya. Sebelum kita jalankan simulasi, terlebih dahulu kita atur settingan pada generator sinyal. Nah, di sini kita menggunakan frekuensi sebesar 1 kHz dengan amplitudonya adalah 100 mV peak to peak. Selanjutnya, kita jalankan saja rangkaian, kemudian kita lihat pada osiloskop. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sinyal yang dihasilkan dari rangkaian ini berupa sinyal sinusoidal dengan bersifat inverting. Untuk measurenya, kita lihat di sini. Nah, pada channel 1, tegangan yang dibaca itu adalah 99,8 mV peak to peak, dan pada channel 2 atau tegangan output, tegangan yang dibaca adalah 7,76 volt. Sehingga untuk penguatannya kita dapat menghitungnya dengan membagikan V output dengan V input, yaitu tegangan yang dibaca pada channel 2 dibagi dengan tegangan yang dibaca pada channel 1. Sehingga penguatan pada rangkaian ini adalah sebesar 77,75 kali. Kemudian untuk penguatan pada saat cut off, di sini kita tinggal mengalihkan hasil penguatan yang kita dapat sebelumnya dikalikan dengan 0,707. Sehingga penguatan yang kita dapat tadi adalah 77,75, kita kalikan dengan 0,707, maka penguatan pada saat cut off adalah sebesar 54,97 kali. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk mencari tegangan output pada saat cut off, yaitu dengan mengalihkan V input dengan penguatan pada saat cut off tadi. Nah, tadi kan nilai penguatan pada saat cut off itu 54,97 kali. Nah, untuk V output pada saat cut off, kita akan mengalihkan V input dengan penguatan pada saat cut off. Di sini V inputnya adalah 99,8 mV peak to peak. Kita kalikan dengan hasil penguatan tadi yang pada saat cut off, yaitu 54,97. Maka 0,998 dikali 54,97 hasilnya adalah 5,48 volt. Maka V output pada saat cut off adalah 5,48 volt. Jadi di sini kita harus mengubah nilai pada channel 2 ini yang merupakan V output menjadi 5,48 volt. Caranya adalah dengan menurunkan nilai frekuensi yang kita berikan pada generator sinyal. Nah, langsung saja kita turunkan frekuensinya sampai nilai pada channel 2 menyentuh angka 5,48 volt. Kita turunkan. Nah, di sini tegangan pada channel 2 telah mencapai 5,48 volt. Artinya,
untuk mencapai keadaan cutoff, maka kita memerlukan frekuensi sebesar 327 Hz. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai R input, di mana R input ini dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai dari V input, yaitu tegangan pada channel 1 menjadi setengahnya. Di sini dapat kita lihat tegangan yang terdapat pada channel 1 yaitu sebesar 99,8 mV peak to peak. Maka pada R input ini kita akan mengatur nilainya sehingga akan dihasilkan tegangan sebesar 99,8 dibagi 2. Nah, langsung saja kita naikkan presentasinya sampai dia menghasilkan setengah dari 99,8 mV. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tegangan yang dibaca pada channel 1 itu sebesar 51,6 mV. Walaupun yang didapatkan ini bukan setengah dari 99,8 mV, namun nilai ini sudah mendekati. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus mencopot R input ini dari rangkaian untuk menghitung hambatannya dengan menggunakan multimeter. Kita hubungkan. Nah, kita jalankan simulasi dan kita lihat pada multimeternya. Kita lihat pada bagian sini. Nah, jadi R inputnya adalah sebesar 700 ohm. Jadi kesimpulannya adalah untuk menghasilkan V input setengah dari keadaan semula, kita memerlukan nilai resistor sebesar 700 ohm.